Sobat Seru harus coba. Sobat Seru wajib coba si Barbie. Burn apa sih? Lapar aku semangat nih. Sepertinya saya lapar nih, Chef, karena ini enak sekali. Oke, Iya, kita siap. cobain. Ya gitu deh, lo ngerasain sendiri aja. Ini kita bisa bilang Buonissimo. Hai Sobat Kiat, sepakat gak kalau resto satu ini indah banget? Pemilihan warna dan furniture di dalamnya menambah kesan glamour dan nyaman. Apalagi ditambah konsepnya yang dapur terbuka gini. Jadi kita bisa intip-intip sedikit deh proses pembuatan makanannya. Duh, jadi makin betah ya. Tempat dengan konsep bar, restoran, and lounge ini merupakan tempat yang bisa kamu pilih untuk nongkrong bareng dengan keluarga, teman, teman arisan, hingga berbagai acara juga bisa diadakan di sini loh. Menzo yang memiliki arti daging dalam bahasa Italia ini adalah resto dengan konsep fine dining yang menawarkan hidangan lezat dan pastinya ketika kita makan kita akan merasa bahagia. Resto yang berlokasi di Street Gallery Pondok Indah Mall ini menghadirkan berbagai menu andalan, tapi yang utama adalah 48 Hour Black Angus Short Rib, Duck Brace and Kamaki, Barbecued Loligo Squid, Tomahawk, dan Paris Press. Nah, udah nggak sabar kan mau cobain? Yuk langsung aja kita cobain makanannya. Hai Sobat Kiat, kembali lagi di Kiat bersama dengan saya Jin. Hari ini seperti biasa jadwalnya kita untuk datengin resto, coffee shop, tempat-tempat yang unik dan juga viral di sosial media. Tapi kali ini aku datenginnya agak beda nih. Aku datangnya salah satu resto yang unik, tempatnya enak, makanannya juga enak. Dan kalau misalnya kalian datang ke sini udah dijamin gak akan nyesel. Hari ini konsepnya aku mau fun dining. Dengar ya, fun berarti seluruh makanannya akan ngebuat aku bahagia dan senang. Karena hari ini aku ada di salah satu resto yang ada di Film Street Gallery di Manzur Resto. Dan uniknya lagi nih, kalau biasanya aku makan sendirian, aku review sendiri, kali ini aku ditemani salah satu seorang yang spesial. Siapa lagi kalau bukan Chef Dani. Halo Chef, apa kabar? Selamat datang, baik-baik saja. Baik-baik saja. Oke, semuanya oke, Chef. Nah, Chef, biasanya kan kalau aku makan tuh sendirian nih, Chef. Tapi kali ini aku mau ditemani oleh Chef karena ya kan biasanya kita reviewnya street food ya, Chef. Kali ini nih menu-menunya agak-agak unik nih, Chef. Betul sekali. Jadi mungkin boleh dibantu untuk ngejelasin sebenarnya ini tuh konsep makanannya apa ya? Tentu saja. Tadi dibilang kan fun dining. Jadi konsep kita itu walaupun steakhouse dan makanan yang lumayan out of the box, ya tetap saja unsur fun dan bahagianya ada di sini. Cocok untuk keluarga dan teman-teman. Dimakan sharing. Dimakan sharing ya, Chef ya. Intinya setiap kita makan, setiap gigitan yang masuk ke dalam mulut kita tuh pasti akan bahagia, benar Tentu ya? saja. Tentu Makanya saja. dicoba saja. Oke, Chef, kita mulai dari menu yang mana dulu nih, Chef? Rekomendasinya? Lah, boleh dicoba dengan yang ini dulu. Nah, yang tampangnya mirip kerupuk ini namanya seaweed cracker. Seaweed? Yes, betul. Jadi jatuhnya gendar rumput laut. Gendar rumput laut. Yes, homemade dan di sini pasti dikasih gratis untuk semua meja kalau sudah datang. Oh, jadi ini menu pembukanya ya, Chef ya, dan Yes. gratis. Jadi kalau Betul. kalian dikasih ini jangan takut, aku nggak mesen. Enggak, ini gratis. Oke, mungkin kita cobain ya, Chef. Ya, Chef siap. boleh coba. Siap, silakan. Oke. Ambil, kalau misalnya kegedean dipotek saja seperti ini. Potek. Cocol dengan mayonesnya. Nah, Ini dia si gendar rumput laut. rumput laut ini. Kita Yes. coba ya, Sobat Seru. Ya. Dan langsung saja, semua hal di sini homemade. Semuanya homemade. Betul, gendarnya sendiri dibuat oleh nasi yang dimasak seperti bubur, lalu kita masukin seaweed wakame atau rumput laut wakame yang biasa ditemukan di masakan Jepang. Jadi ya kegurihan rumput udah dapat, lalu apa nama ciri khas
Ya, Indonesia dari Gendara juga dapat. Indonesia dari Gendara. Nah, kalau untuk si saus-saus ini tuh juga homemade sendiri Betul atau sekali. ada perbedaannya, Chef? Itu sendiri mayones kita campur dengan telur ikan tobiko. Telur ikan tobiko. Mm-mm. Jadi bisa dijamin ini memang khas dari Monza Resto ya, Chef ya. Betul. Oke, kita coba sekali lagi sobatnya. Kalian harus dengar berapa crunchy-nya si gendar rumput lautnya. Enak banget. Oke, Siap. next menu apa lagi, Chef? Nah, saranku berikutnya boleh ke si Caesar salad. Caesar salad. Yes. Apa bedanya Caesar salad ini dengan yang biasanya? Bisa dilihat di sini itu ada bagian-bagian crispy-nya seperti chicken skin yang kita goreng crispy, roti-roti itu lumayan klasik, dan di dalam dressing-dressingnya juga ada ikan teri yang kita taburi dalamnya untuk menjadi tekstur yang beda gitu loh. Jadi si sausnya ini tuh ada unsur ikan terinya. Betul Kita sambil sekali. ambil kali ya, Chef ya. Yes. Kita ambil. Boleh. Jadi kalau sobat kiat lihat di dalamnya itu seperti biasa kalau Caesar salad pasti ada si ininya apa, Chef namanya? Aduh, jadi lupa. ya. Romaine lettuce. Lettuce-nya ya gampangnya ya. Terus kemudian ada rotinya. Terus kita ambil dulu yang ada sausnya. Terus nah, uniknya juga nih, Chef, biasanya kan kalau misalnya Caesar salad itu pakainya tuh bagian dadanya ya, Chef ya. Untuk si Ayamnya, chickennya, betul ayamnya. sekali, betul sekali. Nah di sini kan seperti saya bilang fine dining, jadi agak kita twist dikit untuk menjadi bikin lebih light, dan tulisan di menu sini kan crispy Caesar salad, makanya sebagai unsur chicken kita jadiin crispy juga gitu loh. Oke, jadi pilihlah si kulitnya. Yes, Oke, kita cobain ya, Chef. tentu. Nah, dapatkan segaran sayur dan tendangan si ikan teri yang bikin sedikit gurih-gurih begitu. Terus satu hal yang belum saya ngomong, Apa, Chef? ini kerupuk ininya loh. Ini basically parmesan tuile yang yaitu kerupuk keju. Kerupuk keju. Betul sekali. Nah, boleh dicoba dengan sayurnya juga. Silahkan. Oke. Kita cobain. Yuk. Tapi rasanya memang nggak terlalu asin ya, Chef ya? Jadi si Caesar saladnya pas sekali. Di balancein biar ya lebih bisa makan banyak. Betul sekali. Oke, kalau menu yang kedua ini aku juga approve, Chef. Karena menu Caesar salad ini kan cocok banget untuk orang diet ya. Tapi kan biasanya kalau diet menu Caesar salad tuh sausnya tuh yang terlalu creamy, yang terlalu teksturnya tuh berasa banget gitu. Nah, Kental ini tuh, gitu kan ya. Kental banget. Nah, ini tuh oke banget. Terus juga karena saya juga pecinta kulit ayam, ya kan? Chicken skin ini enak banget sih. Aku approve untuk si Caesar salad ini. Mantap. Next, apa lagi nih, Chef, yang akan kita cobain menu selanjutnya? Namanya cheese toasty. Jatuhnya sandwich keju dipanggang. Ya. Tentu saja dengan keju mozzarella, dan luarnya juga kita kasih crispy cheese crust. Crispy cheese crust. Yes. Oke. Maaf ya, yang ini saya ngambil dengan tangan karena emang paling cocok begitu. Makanan pakai tangan. Yes. Dan kita tadi juga udah cuci tangan kok. Tentu, Sobat ya, bersih. pastinya bersih dan Oh aman. iya. Oke, jadi aku juga ambil satu ya, Chef ya. Yuk, mari. Oke, kita ambil. Jadi wow, kalau misalnya kalian bisa lihat ya, itu kulitnya tuh crispy. Ya, crispy ya, Chef ya. Ya kan nih dengan. Crispy. Nah, Ini kalau kalian dengar, tapi di dalamnya kalian bisa lihat keju mozzarella-nya meleleh. Langsung kita hap. Tapi kayaknya ada si dip sausnya ini, berarti harus dicobain juga dong, Chef. betul. Itu saus marinara, saus tomat bikinan kami sendiri. Boleh dicocol begini. Boleh dicocol. Yes. Dicelup seperti Oreo. Dan selamat, Cheers. cheers. Selamat makan, Sobat Seru. Betul? Ngerti kenapa ini favorit orang-orang di sini? Enak banget, Chef. Jadi kalau misalnya Sobat Kiat dan Sobat Seru semua yang ada di rumah lihat, keju mozzarella-nya meleleh. Si rotinya juga empuk banget, walaupun tadi kalau dilihat si crispy-nya itu kayak keras.
tapi nggak ada kerasa sama sekali. Dan ternyata pas digabungin sama si saus tomat ini, oke banget loh. Kita coba yang lagi. Selamat makan, sobat seru. Tapi ini nggak ada campuran beef dan segala macamnya, nggak ada, Chef. Yang ini tidak. Makanya Bener-bener roti sama keju. roti dan keju, that's it. Jadi ya basically makanan pendamping minuman, atau ada yang mau ngeteh atau kopi juga bisa, yang light dan murah meriah juga. Murah meriah. Nah, satu ini berapa nih, Chef? Aku dari tadi lupa nanya harganya nih, Chef. Kalau yang untuk ini berapa harganya? Yang ini cuma 65.000. Dapat satu gede gitu. Bisa dimakan buat 4-5 orang. 4 orang Bisa, kali. kadang kali emang orang yang sharing juga sih. Nah, kalau untuk yang saladnya tadi berapa, Chef? Kisaran 70.000-an. Ya ampun, 70.000 udah dapat sehat, udah dapat enaknya tuh ya. Karena sobat seru, kalian wajib banget harus cobain. Dari 3 menu tadi, menu ini yang aku paling suka. Waduh, ini nomor 1 nih, baru nomor 1. Kita lihat ini masih banyak menu lainnya. Siapakah yang akan menempati posisi pertama? Siap. Kita akan lihat. Berikutnya, kalau mencintai seafood, nah patut coba nih yang ini nih. Ini juga menarik banget sih, Chef. Siap. Kalau misalnya kita lihat di makanan-makanan Jepang, takoyaki, saya pasti tahu kan ini apa. Tentu saja. Dan sengaja saya masukin ke menu ini. Jadi ini juga yang jadi keunikan ya, Chef ya? Betul, betul. Kan seperti tadi saya bilang, sudah pernah kerja di under chef Jepang. Nah, jadi beberapa inspirasi dari luar negeri atau dari mana saya campur adukan. Nah, ini cuminya agak spesial. Kenapa tuh, Chef? Disebut loligo squid, cumi loligo. Asalnya dari lautan Papua yang dalam. Percaya nggak percaya, saya sering ngomong ini wagyunya cumi, boleh dicoba. Wagyunya cumi. Aha. Agak unik nih. Yaudah, Aha. gimana kalau gitu kita cobain aja, Chef. Siap. Tadi ini adalah barbecue loligo Squid. Betul sekali. Ya, kita cobain. Sambil makan akan saya jelaskan Boleh, Chef. cita rasanya. Boleh. Nah, siap. Oh, kalau ini kita makannya pakai Yang ini tentu saja. Oke, Chef. Kecuali mau tahan lengket-lengket. Enggak, jangan. Oke. Kita cobain. Aha. Yes. Ini si squidnya. Oh, mohon maaf, saya hampir lupa. Oke. Jadi Oke. di atas squidnya kita boleh memeras memeras si lemon sedikit. Yes. Seger banget ini pasti, Yoi. Chef. Lalu cobalah dengan mayones sedikit juga. Oh, ini mayonesnya juga. Oke. Yes. Kita ambil Mayones saus Jepang loh, sedikit. Kewpie loh. Mayones Jepang. Nah. Coba kita potong dulu si squidnya. Kerasa kan udah dari situnya? Nah. Motongnya aja nggak susah, Chef. Nah kan? Iya. Nah kan? Motongnya aja nggak susah. Nah. Oke, jadi langsung kita coba. Selamat makan, Sobat Kiat. Kan? Jadi intinya cumi yang diinspirasi oleh takoyaki kita rasa dapat kan? Dapat banget sih, Chef. Nah, Kok bisa nyatu gitu ya, Chef? Biasanya kan ini kan ya cocoknya buat si takoyaki itu apa si bola cumi atau bola cumi gurita itu ya. Tapi ini bener-bener langsung si squidnya campur si ini enak banget. Enak banget. Ya begitulah kombinasinya. Gara-gara kita barbecue squidnya, lalu kita campurkan dengan saus. Nah, ini saus juga dibuat dari kepala cumi kering. Kepala cumi kering. Makanya umami dan gurihnya benar-benar keluar. Bener-bener keluar. Makanya. Enak banget. Itu cuminya juga nggak yang susah untuk digigit gitu, bener-bener kayak kenyal-kenyalan. Apa saya bilang? Sobat seru harus coba. Sobat seru wajib coba si barbecue loligo squid ini. Betul sekali. Enak banget. Move to the next menu. Siap. Nah, dari tadi kan starter semua. Nah, ini nih baru kita nyampe ke si pasta. Pastanya. Ini jadi salah satu menu yang andalan juga nggak nih, Chef? Tentu saja. Manzo sendiri kan ya seperti saya bilang tadi, bahasa Itali. Jadi ya apa sih restoran Itali tanpa pasta gitu. Betul. Nah, konon pasta yang terkenal di sini apa aja sih? Carbonara, bolognese, tapi yang ini ya bisa dibilang
favorit-favoritnya orang Indo, yaitu aglio olio. Aglio olio with prawn. Oke. Yes. Ya, kan kita juga tahu ya chef, kalau di menu-menu resto lainnya banyak lah yang kayak gini. Nah, chef sendiri bisa klaim apa nih yang ngebedain si aglio olio with prawn-nya ini dengan menu-menu yang ada di tempat lain, dengan aglio olio di tempat lain? Nah, mari coba. Kita coba. Wow, aku suka banget nih Coba. sama chefnya. Intinya kamu tuh harus coba dulu baru tahu rasanya seperti apa ya. Yuk langsung chef. Kalau ini gimana nih kita? Sharing aja nggak apa-apa ya chef? Yes, nggak masalah. Apa Oke. namanya, ini direkomendasi pakai garpu dan sendok, Garpu dan sendok. congkel, lalu seperti biasa diputar-putar. Kita harus ambil. Yes. Sobat seru bisa Saya lihat. ambil. Ah ya, Saya. Tuh, Ya. sobat seru, kita ambil si pastanya ini. Yes. Garlicnya Lalu? silahkan. Oke, garlic. Dan Juga. si kecil-kecil ini, tahukah apa ini? Itu apa tuh chef? Itu namanya capers. Jadi jatuhnya bunga yang diacar sama orang Itali. Bunga yang diacar. Rasanya dan kegunaannya sepertinya apa? Buat apa nih chef? Rasanya lebih ke gurih dan asem, Gurih dan asam. dan dia fungsinya untuk mengangkat biasanya makanan-makanan Itali yang ya banyak pasta dan seafood dish yang memakai ini di situ. Oke, kita Siap. cobain langsung aja ya kali Boleh. sobat seru. Oh, tentu saja ini pasta yang kita pakai namanya angel hair, seperti rambut malaikat. Oh, rasanya berarti udah bisa dipastikan seperti kita lagi ada di surga ya, ya sobat sekian. Siap. Kita langsung coba chef. Mari. Oh, kalau misalnya lagi makan Itali ngomongnya jangan selamat makan ya chef. Apa tadi chef? Buon appetito. Bon appetito. Oke. Mohon maaf lidahnya lidah orang Indonesia sekali. Nggak masalah, cuma ngerti kan kenapa saya bilang ini salah satu andalan sini juga. Iya. Ya walaupun emang klasiknya olive oil dan garlic, cuma ini ada kegurihan dari si capers tadi juga, Betul dan sekali. ada kehangatan dari cabai dikit. Nah, tentu saja ini kalau misalnya mau di request lebih pedas, bisa saja. Ada orang yang request level 10. Level 10 ya. Dan Ya. dan abis loh, saya kaget, serius. Tadi saya juga ngerasain ada pedes-pedes sedikit, cuman saya nggak ngelihat ada cabai di sini. Ternyata dikasih juga ya chef. Sedikit ada. Sedikit aja. Oke. Dan yang lucunya, sebagai garnish kita juga memakai kepala udang yang kita goreng seperti tempura di sini. Oh, dikasih tepungnya ya chef ya. Mhm. Di tepungnya. Oke, ambil udangnya juga, Mhm. si kepala udangnya. Mhm. Nah, sobat seru yang tadi dibilang oleh chef, ada kepala udang yang ditepungin. Mhm. Susah nih, agak banyak soalnya saya ngambilnya. Oke. Lapar atau semangat nih? Sepertinya saya lapar sih chef, karena ini enak sekali. Oke, Iya, kita siap. cobain. Selamat makan. Iya. Nah, crunch-nya dapet. Tidak amis kan? Tidak aneh sama sekali chef. Nah, enggaknya. Dari bahan yang biasanya dibuang begitu saja sama orang, ya bisa kita membuat menjadi garnish yang lucu dan enak untuk si pasta Lucu ini dan gitu. enak. Benar sekali sobat seru. Hmm. Biasanya kan emang kalau kepala udang nggak pernah dipakai ya chef ya. Padahal ya gurihnya dapat banget kalau bisa makainya gitu. Crunchy sekali ternyata kepalanya. Oke. Nah, oke. Set. Kita dari tadi udah nyoba klasik. Ini nih bisa dibilang baby saya di sini. Yang jadi kebanggaan dari chef Dani itu ini katanya. 48 hour short rib dengan bawang puree sama crispy onion. Nah, short rib itu adalah bagian iga sapi. Iga Yang sapi. tahu kan yang biasanya dipakai untuk iga konro? Iya, ya. Seperti itu. Tapi ya lihat saja nanti gembukannya. Lagi-lagi kita lihat saja nanti ya. Jadi ini boleh dijelasin dulu chef kondimen ataupun apa aja sih yang ada di dalam dari menu ini? Tentu saja. Boleh diangkat. Aha. Ini si crispy-crispy-nya apa? Yes, crispy-crispy-nya itu crispy onion Oke. yang diinspirasi oleh Holy Smokes malah. Nah, kan kalau mereka nge-serve brisket pasti ada crispy onion Iya, gitu. benar-benar. Ya, seperti itu dah. Seperti itu.
Lalu yang kuning di bawahnya itu adalah mashed potato yang kita bikin smooth banget. Mashed potato. Mhm. Nggak mashed potato ya tadi aku ngeliatnya ya. Saking lembutnya. Oke, nah kalau yang tadi si 48 hour. 48 hours. Saya nggak bohong, itu sapinya dimasak selama 2 hari. 2 hari. 2 hari. Bener-bener 48 jam sesuai namanya. Terus kenapa harus 2 hari, Chef? Untuk mendapatkan apa? Ya, biasanya cut daging itu ya tahu sendiri kalau misalnya makan kondro kan agak berserat-serat begitu kan. Betul. Nah, ini dimasak dengan 2 hari itu dengan suhu yang khusus agar rasanya seperti steak. Rasanya seperti steak. Jadi penasaran? Coba saja. Langsung kita coba, Chef. Kita ambil. Nah, kalau misalnya dilihat ya, Chef, dari Silakan. oke, terima kasih. Dari keluar masuknya menu ini tuh juga jadi favoritnya customer yang datang nggak sih, Chef? Oh, tentu saja. Tentu saja. Tentu saja. Oke. Nah, boleh ada saran ini nih. Oke. Yang ini pakailah sendok, Oke. ambil crispy onionnya dan pompurenya sendiri. Baik. Kita Langsung disantap berbarengan ya, Chef ya. sebagai combo, betul. Coba kita. Seperti ini, Chef. Yes. Oke, kita langsung makan seru-seru. Aku mau potongnya nanti aja ya. Ya, nggak Mau masalah. cobain sini. Nggak masalah. Silakan. Ya begitu deh. Nah, gitu deh. Ya begitu deh. Beneran definisi ya gitu deh. Lo ngerasain sendiri aja. Lembut banget, Chef. Masak 2 hari dan kerasa kan ada gurihnya, ada manisnya, ada Bener. asam sedikit dari pickle-nya dan tentu saja tekstur dari bawang gorengnya juga. Bawang gorengnya jadi bikin crunchy. Kayak akan rasa banget loh, sobat Nah, seru. Nah, kalau untuk satu menu seperti ini, Chef, berapa harganya? Nah, gara-gara ini kita memakai daging premium, satu ini semua 280.000. Masih murah, Chef. Waduh, dibandingkan tempat ternyata. lain 280.000. Masih oke ini mah karena Nah. ini ternyata enak banget dan ya kalau misalnya berdua pun juga masih oke ya kan, Tentu, Chef ya, tentu sendiri bisa juga sharing. kenyang banget sih. Mm-mm. Aku oke, tapi kayaknya emang ini aja, Chef, yang ada di Manzo nggak Oh enggak mungkin dong, masih ada lagi. Coba kita lihat jangan, ada menu apa lagi. jangan remehkan saya. Nah ini nih salah satu favorit orang-orang lokal. Baiklah, mestinya tahu dong itu apa dari tampangnya sendiri. Ini mah favoritnya orang Indonesia, ada nasi goreng. Nah bedanya nasi goreng apa? Ayo. Bedanya nasi goreng kambing? Enggak. Nasi goreng Masih beef. Cuma yang di situ itu loh adalah oxtail atau enggak buntut yang kita panggang kita suwir-suwir. buntut yang dipanggang dan juga disuwir-suwir. Betul. Wow. Langsung kita cobain ya, Chef ya. Boleh. Langsung kita cobain, kita ambil. Sobat Suruh, kalian bisa lihat ini tadi si buntutnya itu ya, Chef ya. Nah tuh kelihatan tuh kenyalannya tuh. Udah gak sabar mau masuk mulut. Ini si buntut buntut sapi, buntut kambing, atau buntut apa nih, Chef? Buntut sapi. Buntut sapi. Ini ya, Sobat Seru. Ini ada si buntut sapinya yang disuwir-suwir, yang dipotong kecil-kecil untuk jadi untuk menggantikan yang biasanya kan nasi goreng ada juga nasi goreng sapi ya, Chef ya. Nah, ini yang dipakai adalah bagian buntutnya. Ini nasi gorengnya, kalian bisa lihat warnanya cantik sekali. Boleh dihirup aromanya. Nah, Lebay. Tapi ini emang kenapa Chef tadi menyarankan aku untuk boleh dihirup, boleh dicium dulu aromanya? Emang kenapa, Chef? ya karena selain si buntutnya ini kita slow cook, kita masak pelan-pelan begitu biar bisa disuwir, kita kasih kecap khusus, lalu kita masukin ke smoker dulu. Oke. Jadi makanya nanti kalau udah masuk mulut nanti akan merasakan cita-cita smokiness-nya. Smoke-nya itu ya, smokiness-nya. Oke, kita cobain bersamaan si buntut sapinya bersama dengan nasi gorengnya. Oke, Chef. Selamat makan. Nggak terlalu manis, walaupun kalau misalnya kita lihat agak memang warnanya agak sedikit coklat ya, Chef ya. Tapi nggak manis sama sekali.
rasanya pas, si buntut sapinya tuh juga enak banget. Dimasak selama 8 jam loh buntutnya loh. 8 jam yang tadi 2 hari, sekarang ini 8 jam. Jadi kalian bisa ngerasain gimana empuknya sih lemak-lemak itu. Lemak-lemak itu masuk ke dalam mulut kalian. Enak banget Sobat Seru. Tada! Makanan-makanan yang ada di meja kita semua udah keganti sama makanan yang kayaknya cantik, tapi aku langsung pengen nyomot gitu satu-satu. Chef, sekarang apa aja yang ada di depan kita nih, Chef? Yes. Manzo artinya apa? Apa tadi? Tapi Nah, betul sekali. Inilah jagoan-jagoan menu kami, yaitu ya steak. Steak apa? Nah, Chef? di depan kami ini ada 3 potongan. Yang satu ikannya atau ngarap yang sering dipakai sama orang Brazil di Brazilian barbecue. Oke. Si tenderloin yang konon tambangan bulat begitu, dan tentu saja favorit banyak orang yaitu si rib eye. Rib eye-nya. Nah, Oke. daripada nanyain kayak cut dagingnya dulu, saya harus menjelaskan sedikit, daging ini sedikit lebih spesial daripada biasanya. Kenapa tuh, Chef? Karena ini daging lokal semua. Nggak mungkin, Chef. Benar. Nah, Lokalnya dari mana sih, Chef? ya bukan Palembang. Kamu kan Tapi serius, Oke. daging-daging ini semua diperoleh dari Sumatera, diternak di Sumatera. Daging Wagyu semuanya loh. dari Sumatera. Yes. Tokusen Wagyu Sumatera. Tokusen Wagyu Sumatera. Nah, kenapa Chef bisa menemukan tempat itu dan kenapa memilih tempat itu nih, Chef? Apakah daging ini spesial atau seperti apa? Ya kalau tidak spesial pasti akan saya masukin ke menunya. Cuma ya intinya saya sudah ngeriset sendiri dan ya menemukan wah daging ini cocok banget nih kalau misalnya mau masukin sini ya, karena saya juga pingin ya membantu usaha-usaha lokal, dan ya kalau tak enak nggak mungkin saya masukin, jadi ya marilah kita coba seperti Marilah biasa. kita coba ya, si Rekomendasi daging. saya mulailah dengan si ini, si Oke. daging khas Brazil ini, si picanha. Picanha. Betul. Picanha-nya itu. Oke. Yes. Ini daging lokal ya, Sobat Seru ya. Kalian harus cobain. Ada Privé 1 lokal iya, diternak di sini. Tetapi bibit-bibitnya orang tuanya sebenarnya dari Australia. Oh, gitu. oke. Campuran lah ya, Chef ya, Betul, intinya ya. betul. Dicoba tanpa apa-apa dulu, dari Tanpa apa-apa situ dulu. nanti baru saya bumbuin pelan-pelan, kita mencoba Kita lah. coba ya, Chef. Nah, Kita coba, Sobat Seru. Ya, selamat makan. daging sapi lokal mana yang kayak gini? Enak banget, Sobat Seru. Enak banget. Pokoknya Chef kalau udah bilang cobain aja dulu. Artinya emang bener harus dicobain dan ini tuh enak. Si beefnya enak banget, lembut. Emang dia tuh teksturnya memang lebih banyak lemaknya ya, Chef ya? Kalau si picanha ini dia konon Iya. lemaknya ngumpul di satu sisi tuh, kelihatan tuh di Iya, situ. iya. Jadi seperti sirloin, tapi dia bagian belakangnya sirloin, hampir berlokasi di pantat sapinya begitu. Oke. Makanya bisa dibilangnya yang ini lumayan gemoy ya. Lumayan Iya. gemoy emang, kenyal-kenyal sekali gitu kalau dilihat. Tapi enak banget Sobat Seru. Nah, sekarang versi yang ada di bumbu ini ya, Chef ya? Nah, yes betul. Nah, bumbu yang rada kuning-kuning gelap itu butter bikinan sendiri. Butter asli khas Manzo. Betul. Coba. Kita namakan gentleman's butter. Gentleman's butter. Nah, Oke, terima silakan. kasih. Udah, sausnya ini aja, Chef. Yes, jadi butter ini makan dulu deh baru ngomongnya. Oke, biar kita siap. tahu rasanya seperti apa. Siap. Ada rempah-rempahnya yang bikin bangun dan gurihnya itu loh yang Agak kaget tadi pas masuk mulut, Chef. intinya ini gentleman's butter ini khas Inggris. Di mana saya pelajarin di situ, mereka memakai ikan anchovy atau ikan asin versi mereka sendiri yang dimasukin ke butter begitu. Pantes agak kaget ya, Chef ya, pas masuk ke mulut ya, Chef. Jadi kalau misalnya emang dimakan langsung begitu saja ya kaget, tapi kalau misalnya dilumurin ke steaknya biar balance. Biar balance, bagus. emang enak banget, Nah, Chef. satu
cara makan steaknya. Cara makan Sebentar steak. ya. Oke, kalau tadi udah pakai butternya, pakai saus-sausannya itu, ini Kelihatannya ada sausnya juga. Dan Oke. ngomong-ngomong, ini steak-steaknya datang dengan satu macam saus dan sayur-sayurannya itu semua. Oke. Jadi dari 3 ini sausnya beda semua ya chef ya? Yes. Oke, nanti kita lihat yang itu. Nah, ini dia lihat Klasik. sobat seru. Sudah. Ini namanya classic sauce. Classic black pepper sauce. Classic black pepper sauce. Yes. Jadi kita cobain pakai si sausnya. Selamat makan sobat seru. Favorit aku yang ini. Emang asli orang Indonesia ya? Emang asli orang Indonesia. Iya. Enak banget sih saus black peppernya. Nah, Kalau udah dibedain sama black pepper lainnya, ada bedanya kah atau ya? Memang andalannya adalah di sticknya dan juga di si butternya ini. betul. Paling ya emang kita berani rasa sih, begitu aja. Berani rasa aja ya. Oke, Nah, chef, nah. move kita ke Boleh ke tenderloin dahulu? Tenderloinnya. Baiklah. Nah, si tenderloin konon itu lemak lagi. Daging yang agak tunggu sebentar. Berserat Saya ya, chef ya? Lebih tepatnya tidak begitu berlemak dibanding Iya, si benar. picannya si tadi. picannya. Tuh. Bisa kelihatan juga nih dari teksturnya ya. Mhm. Kalau misalnya sobat seru lihat, kalau si picannya tadi tuh di sisi dikelilingin oleh si lemak-lemak, kalau ini tuh beneran yang hampir keseluruhannya tuh daging gitu ya chef ya. Nah, kita lihat, kita cobain tanpa saus. Nih, kita cobain. Clean kan? Seperti makan rendang kamu. Teksturnya masih lembut. Nah, karena ya emang tenderloin itu dibanding daging-daging yang lain itu emang konon paling lembut Paling sesapi. Sesapi tuh memang tenderloin ya yang paling lembut. Tahu bahasa Indonesianya tenderloin? Apa tuh chef? Khas dalam. Khas dalam. Khas dalam. Aku baru tahu juga ini sobat seru. Nah. Aku juga baru tahu. Oke. Jadi inilah khas. Ini khas dalam sapi lokal yang bibitnya dari Australia loh. Yang bibitnya dari Australia. Bagaimana kalau gini dibuat jadi rendang? Wow, iya. Kayaknya cocok juga ya chef ya. Kalau dijadiin rendang. Mohon maaf, bakal hancur-hancur lagi. Iya bener. Oke, kita cobain lagi. Oh, boleh cocok. Nah, ini saus ini nih. Oke. Bisa dibilang favorit orang sini juga. Ini saus apa nih chef? Saus bone marrow gravy. Bone marrow gravy. Jadi Kita saus yang kita buat langsung dari tulang sumsum sapi. tulang sumsum sapi. Emang semuanya tuh memang sudah sesuai dengan porsinya. Ini cocok dengan sausnya, kemudian spikannya juga cocok dengan black pepper. Cocok banget sobat seru. Enak. Kita cobain sekali lagi ya. Nah. Kita cocok lagi bersama dengan sausnya. Nah, kalau butter di atasnya ini sama chef dengan yang itu? Sama persis. Sama Paling ya template stick kami emang seperti begini. Stick 200 gram semuanya. Iya. Sayur-sayuran. Ya. Dan saus-sausnya yang bisa dipilih. Saus-sausnya Sesuai bisa- selera. Sesuai dengan selera. Yes. Oh, jadi kalau misalnya aku mau pesan tenderloin tapi sausnya pakai black pepper, oke. Oh, bisa dong. Oh bisa, oke seperti itu ya sobat suri ya. Jadi kalian wajib datang ke sini dan cobain ini si stick andalan si Manzo. Terakhir dulu nih sticknya. Terakhir, rib Hai. eye. Favoritnya orang Indonesia katanya ya chef ya. Betul. Oke, apa yang jadi keunikan dari stick ini chef? Di antara semua bagian-bagian steak, tentu saja si rib eye itu yang paling semok. Iya, Karena, oke. karena udah di bagian dada, berlemak lagi. Aduh, kayak perut saya berlemak ya sobat seru. Udah Oke. tinggal ngejim sedikit. Saya tinggal ngejin sedikit, oke. Kenapa nih chef menjadi favoritnya juga selain karena dia memang bagian yang paling oke, dari tekstur dan juga rasanya seperti apa chef? Karena daging sapi itu biasanya
paling kuat rasanya di lemaknya, ya, dan si ribeye ini saya mau dengan lemak, ya. Pasti kaya akan rasa ya, Chef ya? Begitulah. Oke, kita langsung ambil kali Chef ya, kita cobain. Yes. Nah, kalau kali ini ditemani dengan saus Mushroom. mushroom. Oke. Kita ambil, lalu kita potong, kita cobain tanpa si sausnya. Motongnya juga nggak terlalu sulit, walaupun lemaknya katanya lumayan banyak. Cheers. Cheers. Selamat makan. Langsung merem. Bener. Definisi fun dining yang setiap kita makan rasanya enak banget. Lemaknya ini, ribeye ini dengan lemak si ikannya tuh emang agak sedikit beda ya, Chef ya? Sedikit beda, betul sekali. Dan yang ini semua kan lemaknya kerasa ada unsur yang bukan pahit, lebih kayak smoky gitu ya. Betul, Ya, Chef. karena ini semua stick-sticknya dimasak di dalam oven nih berasa yang suhunya bisa sampai 300 derajat 300 Celcius. derajat. Pantes aja ini lebih Ya, berkelasti, agak ada rasa areng gitu. arang, rasa-rasa pahit itu ini cukup berasa sih. Nah, kita cobain untuk saus mushroomnya. Kita cocol. Kita cocol, lalu kita cobain. Selamat makan. Kalau mau ngomong sticknya enak dalam apa nih, Chef, ngomongnya Chef? Kalau ngomong enak itu biasanya apa? Kalau Chef mau ngomong enak tuh pakai bahasa apa? Oh, gampang kalau begitu, buonissimo. Bonissimo. Kita Yes. bareng-bareng ya, Chef ya. Yes, Jadi tentu Sobat saja. Seru, untuk semua makanan yang ada di Manzo Resto ini kita bisa bilang Buonissimo. Asik. Itu artinya enak, sempurna, dan semuanya mantul. Chef Dani, terima kasih untuk semua menu hari ini. Tapi kayaknya dari tadi kan kita makan-makan terus. Aku juga dikasih nih salah satu menu minuman yang katanya jadi signature dari Manzo Resto ini. Ini menunya apa nih, Chef? Ini jatuhnya ya bisa dibilang mocktail yang disukai nama ibu-ibu dan anak-anak semua. Disukai ibu-ibu dan anak-anak. Yes, kelihatan kan ini apa nih sobat-sobat? Oke, ini sobat-sobat yang ada di rumah semua pasti ini tahu ini ya Yakult. Terus campurannya ada apa aja, Chef? Teh Earl Grey. Sangat fresh ya kelihatannya. Sangat fresh, lumer sampai tumpah-tumpah tuh ya, saking seger. Namanya kan rasanya. Earl Grey Lemonade. Jadi teh Earl Grey, lemon, Lemon. dan tentu saja Yakult. Yakult. Kita Nah, cobain ya. cobalah untuk mencuci mulut semua stick-stick ini. Nah, Seger banget Sobat Seru. Benar-benar seseger itu. Asemnya iya. Kayaknya itu dari lemonnya. betul. Manisnya juga Dari si Yakult. dari si Yakultnya. Mhm. Pokoknya intinya ini satu kesatuan minuman yang segar dan mantul banget. Chef, aku mau kasih rating untuk semua makanan yang ada di Manzo Resto ini. Kalian boleh tahu? Bukan boleh tahu, tapi kalian pasti tahu kan Sobat Seru berapa nilainya? Berapa nilainya untuk Manzo Resto ini? Kita kasih nilai 100. Karena hari ini tuh aku udah dikasih menu yang spesial, terus kemudian spesial juga karena ditemani langsung oleh Chef Dani. Chef, terima kasih banyak untuk waktunya, terima kasih untuk semua menu-menu yang enak dan lezat ini. Terakhir, apa Chef yang mau disampaikan buat Sobat Seru semua yang ada di rumah? Chef boleh ajak mereka untuk datang ke sini dan cobain semua sticknya. Ya, sedemikianlah menu-menu Manzo. Ya, saya harap kalian semua bisa datang mencoba karena rasa tidak bohong. Bukannya mau sombong atau kayak bagaimana, tapi saya harap, bener-bener mengharap kalian bisa datang, mengenjoy, dan tentu saja udah di sini pasti akan saya layani dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Nah, Chef Dani ada setiap hari di sini? Biasanya hari libur saya hari Jumat, tapi ya kalau mau ya bisa kontak-kontak langsung. By request bisa ya. By request Chef, bisa. ya. Intinya Saya buat Sobat main-mainkan. Seru semuanya akan dikasih yang terbaik dari Manzo Resto ini. Sekali lagi buat semua Sobat Seru yang mau mencoba stick enak, stick yang bisa dibilang masih dengan harga yang cukup affordable, kalian bisa langsung aja datang ke PIM Street Gallery. Kalian bisa cari di lantai
Satu, yaitu Manzo Resto, langsung kelihatan gede itu tulisannya. Jadi buat kalian yang mau datang bisa langsung datang di setiap hari Senin sampai dengan Minggu, bener Chef? Betul sekali. Senin sampai dengan Minggu, jamnya jam berapa Chef? Jam 10.30 pagi sampai jam 10 malam. 10.30 pagi sampai dengan jam 10 malam. Ya, itu aja sih Sobat Seru yang mau kita share dan kita bagikan untuk Sobat Seru semua yang ada di rumah. Tapi nanti kita juga akan dengerin nih kiat-kiat bagaimana cara membangun sebuah bisnis. Itu aja untuk hari ini. Sampai ketemu lagi nanti di tempat-tempat viral lainnya dan juga tempat-tempat yang seru lainnya hanya di Kiat, kreatif, inspiratif, aktif, dan juga tren. Bye! Terima kasih, Chef. Manzo ini tentu saja adalah restoran kasual yang berada di Mall Pondok Indah ini. Jatuhnya lebih steakhouse sih, tapi super casual dan super fun begitu. Karena kita mengadopsi konsep yang namanya fun dining. Jadi bukan fine dining, sedikit beda. Jadinya kan setting yang kasual ini, makanannya emang ada teknik fine diningnya, tapi kita membuat agar bisa seru dan lucu buat tamu-tamu yang mau kesini buat nge-relax dengan keluarga dan teman-teman. Tentu saja saya sebagai chef owner dan chef yang merancang semua menu di sini, adik saya Claudia Naomi Bongso yang membantu saya dengan marketing dan sekaligus desain tempat ini secara keseluruhan, dan tentu saja seluruh keluarga kami yang sudah membantu banyak dalam ya pendirian Manzo ini. Jujur dari dulu kecil emang sudah bermimpi mempunyai restoran. Cuma ya tadinya sih rencana pingin buka di Bali, cuma gara-gara pandemi ya terundur lah tuh rencana. Nah, secara hoki ketemulah ini tempat di Pondok Indah Mall. Dikenalin sama beberapa teman keluarga, dikasih lihat tempatnya, ternyata cocok juga ya. Dipikir-pikir, kenapa enggak gitu loh. Ya tiba-tiba step by step kita jalanin deh. Saya pertama belajar masak officially di London, di sekolah Leeds School of Food and Wine. Belajar di situ kira-kira setahunan sembari magang, lalu juga pernah kerja di sini di restoran Spanyol namanya BEM Tapas Sake Bar di Plaza Indonesia. Pernah juga berguru di bawah chef Jepang di Singapura yang bernama Bistro du Lepang. Jadi ya secara ilmu lumayan lah. Manzo sendiri artinya beef atau sapi dalam bahasa Itali. Jadi ya bener-bener menjual produk sapi pasti di sini. Ya kan konon steakhouse jadinya ya pasti harus ada sapinya dong. Si Stick sudah pasti, berbagai macam daging dari Australia, US, dan tentu aja udah kita main daging lokal, Tokusen Sumatera Wagyu. Itulah yang mau kita edarkan untuk orang-orang sekarang. Kita menunjukkan bahwa produk-produk lokal pun udah lumayan loh gitu. Selain itu ya favorit-favorit seperti carbonara, ragu pappardelle, spaghetti pasti ada. Cuma semuanya ada permainan yang membuat mereka lebih unik daripada biasanya. Seperti memakai bumbu Jepang lah, seperti memakai garnish yang agak beda sedikit. Begitu. Adik saya yang benar-benar membantu ngedesain ini. Secara branding saya harus kasih shout out ke si Marcella Justin yang sudah membantu branding kita, dan Brian Gondo-Jules interior designernya sini. Mereka benar-benar ngambil konsep saya dan adik saya untuk membuat restoran yang feel-nya agak homey, casual, dan nggak terlalu gimana ya ngomongnya, kayak mampet atau tight gitu. Jadi basically kalau sini kesannya kayak datang ke rumah orang makan gitu.
ya sosial media dan segala macam udah nggak usah ngomongin. Tapi ya sedikit demi sedikit kami sudah meng-approach banyak penyelenggara F&B lain untuk membuat collab, tentu saja juga membuat event dan segala macam party-party di sini juga, dan juga di let's just say toko baju, let's just say private dinner di rumah orang, ya semuanya kami rangkul di sini. Baiklah, tentu saja saya mengharapkan Manzo ini benar-benar bisa berkibar benderanya, lebih dapat exposure, lebih dikenal orang, biar tentu saja lebih rame dan ya keluarga Manzo ini pelan-pelan bisa lebih besar. Selain itu ya konsep-konsep yang sudah saya tanam dari dulu mau pelan-pelan saya edarkan seiring Manzo inilah. Mungkin ya bisa aja mungkin di sini di Bali, mungkin di Jakarta Pusat nanti. Ya tolong nantikan ya. Nah, satu hal yang pertama, just do it. Kadang-kadang kita mikir mumet, nggak jalan-jalanin, ya tentu saja just do it. Bener-bener harus dilakukan lah untuk bener-bener direalisasi. Terusnya kedua itu harus open minded. Kadang-kala apa yang kita rasa itu bagus belum pasti diterima, dan dari situ kita harus introspeksi diri, refleksi, pelan-pelan bisa belajar lah market maunya apa, dan dari situ juga kayak ternyata yang namanya bagus ini bisa digini-giniin juga ya gitu. Dan tentu yang ketiga, be humble. Ya jangan sombong, jangan pernah takut bertanya, dan tentu saja setiap kali bisa belajar, tentu saja terima sajalah. Manzo di Pondok Indah Mall Gallery, tolong follow kita di Instagram, tolong datang ke sini, ntar bisa saya berikan makanan-makanan yang fun dan unik.